Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sopo iki yo? Ya, wajahnya suntruk, matane riep-riep. Kayaknya pimpin kabinet bayang-bayang terus nglieng. Ya, ini adalah Gibran Rakabuming Raka, Wakil Presiden. Tampaknya melakukan kunjungan dan kayaknya wajahnya suntruk banget ya, matanya riep-riep. Apakah dia kurang tidur atau habis minum pil penenang, kita tidak tahu ya. Tetapi yang jelas wajah seperti ini sebenarnya adalah wajah yang sangat lucu kalau dia adalah kabinet. Kalau kita perhatikan ya, Bapak yang ada di sampingnya, kayaknya itu adalah tentara sambil senyum-senyum sedikit ya. Ini mungkin pangkatnya cengkeh kali ya, yang ada di kerah lehernya itu, sambil senyum-senyum sedikit, mungkin menduga-duga ini kayaknya Pak Wapres ini sedang apa ya, gitu kan, agak senyum-senyum itu. Coba kalau ditanya, ngerti itu. Biasanya polisi atau tentara bisa membedakan orang yang normal, orang yang mabuk-mabukan, orang yang habis makan jagung, habis menghisap rokok, sama yang lain-lain. Itu beda semua. Kalau habis minum minuman keras kan aromanya, habis minum rokok juga kan begitu, hisap rokok. Tapi rokok yang lain, ya, kalau sampai ngeliang-ngeliang begitu, yang diminum apa gitu, ini agak bikin apa ya, bikin mau ketawa, miris, dan lain sebagainya. Tetapi itulah yang terjadi dengan Wakil Presiden Republik Indonesia. Saya termasuk orang yang sebetulnya kasihan melihat Gibran Rakabuming ini. Mungkin dia tidak punya ambisi sama sekali. Kalau dia jualan martabak, ya, pisang goreng, nasi goreng, dan lain sebagainya, itu mungkin otaknya sampailah, ya kan? Tetapi menjadi wakil presiden, kemudian di sana menghadapi orang-orang dengan reputasi yang juga bagus dan lain sebagainya, kemudian dipaksa untuk berbicara di sana, apa nggak stres? Ya, ini yang kurang ajar nih orang-orang yang mendorong Gibran untuk menjadi wakil presiden, ya. Kenapa orang dengan tingkat kecerdasannya seperti itu, bahkan keterampilan motoriknya pun tidak ada, ya, nebang tebu aja seperti itu, ya, panen padi, tanam padi juga nggak ngerti caranya, padahal sebetulnya kan segera saja bisa dilakukan itu. Bagaimana caranya itu kan, kalau dia punya nalar normal saja, itu cepat ngerti. Tapi karena memang kemampuan adaptasi dan responsinya sangat rendah, ya semuanya jadi serba keliru. Dan sebetulnya juga turun dari mobil dengan ekspresi wajah kayak orang riep-riep habis habis mabuk habis apa begini kan, gak lucu juga. Wakil presiden loh, ya, yang diagung-agungkan oleh para ternaknya Jokowi, ya, yang dikatakan oleh Ade Armando wakil presiden terbaik sepanjang sejarah. Terbaiknya itu di mana Ade Armando? Ukurannya, ya, kalau yang menjadi terbaik itu adalah yang paling bodoh, ya, yang paling bodoh lah yang menjadi wakil presiden terbaik. Karena apa? Kalau yang paling bodoh itu cukup duduk di samping, tidak perlu bertanya ini dan itu, cuma modal manggut saja. Kalau yang seperti itu ya mungkin benar. Tapi kalau yang disebut mobil Wapres yang terbaik itu adalah punya integritas moral, intelektual, apalagi spiritual, ya hanya orang PKI saja yang bisa mengatakan itu adalah wakil presiden terbaik gitu. Tapi ini kenyataan gitu loh. Ya, kasihan banget melihat Gibran diperlakukan seperti ini. Wong dia itu sukanya Tamiya, mobil-mobilan, ya, main game dan lain sebagainya, suruh mimpin rapat kabinet. Nah, habis mimpin rapat kabinet yang pada akhirnya membaca WA dan lain sebagainya, kemudian dia ngeliar, ya, mimpin kabinet bayang-bayang. Yo, kita pesta aja. Pesta terus ngeliang gitu. Bisa jadi seperti itu, ya. Ini agak ngeri nih sebetulnya. Tapi kalau Indonesia mau hancur rame-rame, ya itulah. Kalau kita tidak akan berbicara apa-apa, tidak peduli, ya. Sementara Prabowo juga nggak peduli, biarin aja kan begitu. Prabowo itu hanya peduli pada dirinya sendiri. Karena rakyat cuma omong-omong aja, ya kan? Dan cenderung berbohong. Misalnya kemiskinan turun, ini turun. Dari mana? BI sendiri mencatat ini adalah kondisi paling buruk sejak tahun 70-an kok. Bagaimana bisa memberikan pernyataan seperti itu? Hanya mendengar katanya dari Menteri Investasi. Lihat data dong, jangan katanya, lihat data. Mana data yang kamu tunjukkan, Menteri Investasi? Gitu kan, harusnya tahu.
Ya, ini loh datanya. Ya, saya dapat kabar dari menteri. Datanya seperti apa? Itu yang harus diketahui. Jadi presidennya kayaknya seperti itu, wakil presidennya seperti ini, dan akhirnya rakyat yang menjadi korban. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.